bagaimana sih Pak Wayan secara konkret barangkali yang harus dilakukan, mungkin 2-3 poin yang bisa dikerjakan gitu, meskipun tanpa dibimbing seorang guru, supaya kita bisa menyiapkan diri agar selalu diberikan petunjuk oleh Tuhan gitu. Kalau tadi Pak Wayan kan sempat memberikan clue, ya poinnya adalah ego tadi ya. Nah, itu gimana? Bisa dielaborasi lagi Pak Wayan? Ya, pertama belajar dalam kesadaran ego. Oke. Belajar melatih diri agar tidak terjebak pada ego. Yang kedua, belajar memberi makan kepada pikiran kita dengan pengetahuan. Karena hanya dengan memberi pengetahuan pada pikiran kita sebanyak yang kita bisa, nanti si kecerdasan semesta, sang roh kita gampang memberi kita materi pengetahuan atau insight. Karena kalau kita dikasih tahu sebagai bisikan sama roh kita, tapi kita nggak siap, kita nggak akan dapat apa-apa. Enlightenment seorang Nabi Muhammad ini kaitannya ternyata sama kemanusiaan gitu. Nah, perjalanan cerita itu sampai di dunia dewasanya itu udah masuk pelajaran filsafat, Indra. Spektrum ateis itu beda, dari mulai ateis yang paling santai sampai ateis yang paling radikal juga ada. Nah, Pak Wayan, Ya. kita tahu bahwa kematian itu kan sesuatu yang pasti gitu ya. Nah, bagaimana sih latihannya, tipsnya supaya pada saat tubuh ini memang sudah waktunya kita ini berpisah dengan tubuh, kita itu udah benar-benar siap begitu Pak Wayan? Sudah tidak ada drama-drama kemelekatan lagi gitu. Tips yang paling sederhana Pak Wayan? Tips yang paling sederhana itu adalah belajar setiap hari untuk tidak melekat pada apapun setiap hari. Contoh nih, misalnya kita pernah melakukan kebaikan, jangan melekat pada kebaikan yang pernah kita lakukan. Kalau kita melakukan hal yang salah, jangan terlalu melekat pada penyesalan. Oke, kita kemarin pernah salah, minta maaf, lalu besok nggak usah ngulangi lagi. Nah, jadi begitu kita nanti pulang dari tubuh ini, lepas dari tubuh ini, kita nggak akan terlalu menyesali, karena kita akan mengatakan it's over. Oke, Itu latihan kita. cara konkretnya gimana Pak Wayan? Supaya kita nggak gampang melekat terhadap ya apapun yang kita miliki, apapun yang kita cintai, prestasi dan seterusnya, gimana konkretnya gitu? Ya, pertama kita tentu harus punya pengetahuan dulu, Mas Hendra. Pengetahuan bahwa itu nggak akan kita bawa mati, gitu aja. Kalau itu sudah nggak akan kita bawa mati, juga ngapain melekat kepada hal-hal yang tidak kita bawa kan? Kesadaran ya. Kesadaran itu yang terpenting. Gitu. Sehingga kalau dalam hidup kita sudah sadar, dalam mati pun kita sadar. Sadar bahwa di dalam ini sebenarnya kita sedang terpenjara, di dalam sel-sel. Tubuh ini kan 50 triliun sel. Namanya juga sel, maka dia penjara. Kecerdasan semesta itu terpenjara di dalam setiap sel-sel ini. Di setiap sel tubuh, si kecerdasan semesta menjadi kecerdasan bawah sadar. Di otak, si kecerdasan itu terpenjara menjadi kecerdasan sadar. Yang bahkan si kecerdasan semesta dalam diri sebagai ruh itu kadang-kadang nggak bisa berbuat apa-apa. Ketika tubuh bergerak bersama pikiran dan ego. Gitu. Nah, jadi sederhananya kemudian belajar untuk sadar bahwa semua ini tidak terlalu penting tapi tidak penting. Penting apa? Penting untuk disyukuri bahwa kita diberi hidup untuk berbuat sesuatu yang sebaik-baiknya. Sehingga kalau kita sudah melakukan yang sebaik-baiknya, kita nggak akan menyesal. Contoh, kalau kita sudah belajar sebaik-baiknya, sudah maksimal kita belajar, besok ujiannya sudah maksimal kita kerjakan, apapun hasilnya kita sudah, ya sudah itu kemampuanku. Gitu. Tapi kalau kita belajarnya nggak maksimal, soalnya nggak dijawab dengan maksimal, ketika hasilnya jelek, kan kita nyesel. Nah, jadi setiap hari kita harus do the best. Always do the best, do the best. Kenapa harus do the best? Because we are we are the best. Karena kita semua adalah sperma terbaik, terpilih untuk lahir dalam kehidupan ini. Terpilih untuk berhasil membuahi sel telur. Ya.
Nah, ini nih ada satu pertanyaan yang Ya. beliau itu udah lama sekali Pak Wayan merasakan kesedihan yang teramat sangat gitu ya, karena harus kehilangan anak yang dicintai gitu. Caranya untuk menghilangkan rasa sedih itu bagaimana Pak Wayan? Pertama, kita hanya bisa melepaskan kesedihan kalau di awal kita belajar menerima kesedihan sebagai bagian alami. It's okay bahwa kita Kesedihannya diterima. sedih kehilangan itu wajar. Karena apa? Kenapa kita harus sedih kehilangan walaupun ada kesadaran? Karena kesedihan itu menandakan orang yang hilang itu adalah orang yang layak dicintai. Kalau dia tidak berharga, maka dia tidak akan membuat orang sedih kehilangan itu. Jadi berterima kasihlah kalau kita sedih kehilangan orang, kehilangan seseorang. Artinya orang itu yang hilang itu sudah berhasil membuat dirinya berharga bagi kita yang kehilangan ini. Itu setidak-tidaknya. Tapi kalau kita tidak menghargai orang itu, justru bahkan ketika dia hilang, mati, kita syukurin. Betul nggak? Makanya kalau kita nanti meninggal disyukurin orang, berarti kita nggak berharga. Kita belum menjadi berguna bagi kehidupan ini. Kapan kita masih berguna, sangat dicintai, lalu kita pulang, dan orang-orang menangis, baguslah. Ya. Kan kalau misalnya begini, bayi lahir dia menangis, tapi yang menerima bahagia. Yang mendapatkan bahagia. Mendapatkan kelahiran kita bahagia. Nanti kalau si bayi bisa pulang, meninggalnya pulangnya gembira, yang kehilangan yang sedih, itu bagus berarti perjalanan hidup kita. Kita sudah melakukan yang terbaik. Tapi kalau misalnya si bayi lahir, ya ketawa, yang nerima orang tuanya nggak ikhlas gitu, sedih gitu, kok lahir lagi si anak gitu. Nanti pulangnya dia yang gembira, kita yang sedih, nah itu berarti hidup kita gagal. Nah itu yang pertama, tentang belajar menerima bahwa kesedihan itu adalah tanda-tanda yang hilang itu sudah melakukan yang terbaik, membuat kita jatuh cinta dan merasa kehilangan. Itu yang pertama. Baru setelah itu kita jangan lama-lama, segera sadar bahwa semua yang ada di dunia ini adalah keberadaan yang tidak abadi. 100 tahun dari dulu kita nggak ada, 100 tahun dari sekarang kita juga tidak akan ada. Semua yang kita miliki saat ini juga tidak akan pernah ada. Bahkan bumi ini pun dulu tidak ada, nanti juga tidak ada. Ya, tapi yang tetap ada adalah kesadaran kita sebagai ruh itu. Ya. Sekarang kita punya anak, dulu kita nggak kenal sama dia. Dulu dia hanya menjadi sperma yang mungkin dibuang-buang sembarangan. Gitu. Tapi begitu menjadi bayi, kita rawat dan seterusnya, nanti pun mungkin kita mendahului. Gitu. Duluan kita nggak ada, gitu. Nanti kita akan melihatnya dari alam yang lain. Suatu ketika dia juga akan kembali ke alam yang lain. Semua akan bertemu kembali. Gitu. Nah inilah pentingnya mengubah perspektif kita. Makanya berbahaya sekali kalau kita mendapatkan ajaran-ajaran dogma-dogma yang membuat kita sedih berlama-lama terhadap hal seperti itu. Ya, makanya apa yang kita miliki akan menyakiti kita. Mendapatkan akan menyakitkan ketika kita kehilangan. Kepemilikan juga akan membuat kita tersakiti ketika kita hilang kepemilikan itu. Makanya pelajarannya adalah menjadi biasa. Biasa-biasa saja gitu. Ya. Nah, ya. Ini kalau kita ngomong soal setiap masalah, setiap penderitaan itu sebenarnya kan kalau fitrah manusia itu kan supaya kemudian kita disuruh untuk kemudian kembali dan mengenal sang kecerdasan semesta tanpa batas itu tadi, mengenal Tuhan tadi. Jadi apapun masalahnya itu adalah alarm untuk kemudian kita balik ke kemurnian gitu ya. Jika kemudian kita bisa memaknai seperti itu, minimal gitu ya, minimal apapun yang terjadi yang nggak sesuai dengan pikir kita, keinginan kita itu kita jadi, oh iya ini panggilan bagiku untuk pulang ke kesadaran gitu ya Pak Wayan ya. Betul. Mas Hendra punya anak ketika mereka kecil mereka main-main sampai lupa waktu, sampai lupa pada orang tua, pernah nggak? Iya. Tapi kapan mereka jatuh dalam permainan mereka, nangis, apa yang mereka panggil? Mama, Papa, mereka akan cari perlindungan. Jadi penderitaan itu adalah panggilan mereka pulang kepada
ayah ibunya. Panggilan sang jiwa pulang kepada Tuhannya. Mudah-mudahan jawaban ini bisa membuat teman-teman yang lagi mengalami penderitaan itu menjadi lebih enteng gitu ya. Ya. Penderitaan adalah panggilan untuk pulang kepada ayah ibu Itu semesta. panggilan pulang, Mas Hendra. Panggilan Itu pulang. panggilan pulang. Yang kedua lagi ya, satu lagi, Mas Hendra ya. Kalau ada anak kecil lagi main-main, lagi asiknya mereka main-main, orang tua suka gangguin nggak? Ikut main ke sana, gangguin nggak kan? Enggak. Tapi begitu mereka terjatuh, apa yang dilakukan orang tua? Segera datang menghampiri mereka. Maka ketika ada anak-anak yang jauh menderita, itu adalah tanda-tanda dia memiliki kesempatan mendekat kepada sang anak untuk mendampingi mereka dalam itu. Ketika si anak lagi sukacita, seringkali malah cuma ditonton dari kejauhan, mereka menikmati sukacitanya. Begitu jatuh, mereka didekatin. Makanya bisa kita yang mendekat kepada Tuhan karena keterpurukan kita. Bisa juga Tuhan yang mendatangi kita dengan cinta kasih-Nya ketika kita membutuhkannya. Ya, Tuhan makanya tidak ingin kita melekat gitu ya, kira-kira ya, Wayan ya. betul, ya. Karena jika Tuhan Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pengasih, Maha Penyayangnya baru bermakna ketika orang lagi menderita. Kan yang butuh kasih sayang kan orang yang menderita. Bukan orang yang sukacita. Orang yang sukacita, mereka sudah sukacita. Tetapi yang menderita akan didatangin oleh kasih sayangnya. Kadang orang lain, lewat orang lain dia menyentuhnya gitu. Tapi apa sih Pak Wayan, kalau kita tadi habis ngomong soal bayi yang dilahirkan gitu ya, Pak Wayan menyinggung soal itu gitu. Secara sains gitu, kenapa setiap bayi lahir kok tidak ada yang tertawa gitu, selalu menangis gitu? Secara sains gimana tuh? Ya pertama, tentu ketika dia menangis, maka tangisan itu membuat paru-parunya mengembang. Kalau dia nggak menangis, dipukulin, bukan dicubit. Kalau tertawa nggak bisa mengembang? Bisa. Oh bisa. Ya, tapi dia bingung mau tawain apa gitu. Ya. Ya. Gitu Mungkin ya. dalam spiritual dia juga mengatakan, aku balik lagi ke alam neraka, gitu. Alam naraika, alam manusia ini. Di mana aku kembali terjebak di dalam pembelajaran yang penuh suka duka ini, gitu dia. Ya. Oke lah ya. Jadi dalam konteks spiritual, pokoknya kita harus stop mencari keluar, segalanya sudah ada di dalam dirimu. Gitu. Kesadaran itu yang senantiasa harus kita transformasikan kepada banyak orang. Dan saya mengajak, menghimbau, mengirimkan pesan kepada semuanya. Teman-teman itu punya modal yang namanya jempol gitu ya. Saya sebenarnya nggak pernah mendorong, mengencourage orang untuk kemudian nge-like atau nge-share. Tapi untuk video-video seperti ini teman-teman, videonya Pak Wayan, Kang Abu, itu video-video kesadaran itu, aku mendorong banget teman-teman minimal nge-like supaya kemudian itu menjadi kesadaran kolektif ya. Bisa menjadi kesadaran kolektif, didengar banyak orang sehingga bisa teman-teman memiliki kesadaran yang lebih universal gitu ya, tidak pendek sumbunya gitu, melihat sesuatu itu dalam perspektif yang lebih luas, karena musuh kita adalah kesempitan di dalam berpikir gitu ya Pak Wayan ya. Persis. Oke. Nah, kemudian ini Pak Wayan, ada titipan pertanyaan dari sahabat-sahabat gitu ya. Bagaimana sih Pak Wayan secara konkret barangkali yang harus dilakukan, mungkin 2-3 poin yang bisa dikerjakan gitu, meskipun tanpa dibimbing seorang guru, supaya kita bisa menyiapkan diri agar selalu diberikan petunjuk oleh Tuhan gitu. Kalau tadi Pak Wayan kan sempat memberikan clue, ya poinnya adalah ego tadi ya. Nah, itu gimana? Bisa dielaborasi lagi Pak Wayan? Ya, pertama belajar dalam kesadaran ego. Belajar melatih diri agar tidak terjebak pada ego. Yang kedua, belajar memberi makan kepada pikiran kita dengan pengetahuan. Karena hanya dengan memberi pengetahuan pada pikiran kita sebanyak yang kita bisa, nanti si kecerdasan semesta, sang roh kita gampang memberi kita materi pengetahuan atau insight. Karena kalau kita dikasih tahu sebagai bisikan sama roh kita, tapi kita nggak siap, kita nggak akan dapat apa-apa.
Kan ada yang mengatakan kapan murid siap, saat itu guru datang. Ya, Kalau si pikiran ini, si Arjuna ini nggak siap, nanti dikasih taunya salah paham nanti, salah tafsir. Begitu muncul pohon buah, dipasangnya kalau buah ini nomor togelnya berapa ya? Gitu. Nomor togel dipikirin gitu. Tapi kalau kita sudah belajarnya apa makna buah, begitu dia dalam kilasan kita muncul kata buah, oh berarti aku harus mengupas ini. Nah gitu misalnya kan. Berarti kehidupan ini adalah buah karya yang harus kita kupas. Namanya juga buah karya kan. Bagaimana caranya mendapatkan isi dari karya itu? Karena ini buah karya Tuhan, maka setiap buah karya harus kita kupas. Karena itu buah. Ya. Dan setiap buah karma atau pahala karma juga harus kita kupas. Kok tiba-tiba aku mendapatkan buah karma yang baik? Harus kita kupas. Ini hal baru saya dapatkan juga. Ini kalau saya dapat buah karma buruk, ada apa? Ini kita kupas karena dia buah. Buah karma baik, buah karma buruk. Kita kupas, baru dapat isinya. Baru bisa menikmati, oh jadi ini maksudnya kenapa aku mendapatkan buah karma buruk dengan disakitin orang lain. Nah ini hanya bisa kita dapatkan kalau kita menajamkan pikiran kita, menumpulkan ego kita, dan mencerahkan kesadaran kita. 3 hal. Cerahkan kesadarannya dengan moralitas. Tajamkan pikirannya dengan pengetahuan, tumpulkan reaksi-reaksi ego kita dengan apa? Dengan selalu tenang, belajar untuk tenang, tidak responsif, terlalu cepat, reaktif gitu. Itu 3 hal. 3 hal. Untuk menyiapkan diri supaya kemudian kita diberikan petunjuk oleh Tuhan gitu ya. Nah, terus Pak Wayan, kadang kan ketika seseorang itu sedang mengalami sakit gitu ya, kan mesti berharap yang namanya kesembuhan gitu. Ada 2 perspektif. Perspektif yang pertama mengatakan bahwa sakit itu harus diterima gitu. Setelah penerimaan terjadi, kemudian akan muncul intuisi gitu ya, akan muncul dorongan gitu ya, tiba-tiba aja gitu. Ada petunjuk langsung gitu lewat apapun, karena bahasa kecerdasan semesta itu kan lewat fenomena gitu ya, tidak seperti tidak harus seperti omongan dan lain sebagainya gitu. Nah, yang kedua, perspektif yang kedua, diyakini gitu bahwa ini pasti akan sembuh, yakin dulu meskipun belum terjadi dan pasti nanti akan terjadi gitu. Nah, dua-duanya ini banyak case gitu yang dengan keyakinan totalitas tanpa ada keraguan sedikit pun di dalam dirinya, itu juga bisa sembuh. Nah, yang kedua, dengan model penerimaan itu tadi, nggak ngapa-ngapain sama sekali gitu. Nah, ini yang benar yang mana Pak Wayan? Ya, ketika tubuh sakit, tubuh kan sebenarnya disiapkan dengan kecerdasan bawah sadar itu untuk memproses kesembuhannya sendiri. Nah, masalahnya adalah ketika orang sakit, ada 5 fase. Fase denial, dia menyangkal dirinya sakit, dia nggak terima dirinya sakit, saya nggak sakit kok gitu. 2, fase anger, marah-marah. 3, fase bargaining. Oke lah kalau aku memang sakit, terus apa dong? Tapi dia agak ragu, coba-coba gitu. Yang keempat, fase depresi. Kalau udah depresi, sudah menyerah, nggak ngapa-ngapain. Yang ketiga, fase acceptance, fase penerimaan. Kalau orang sudah fase penerimaan, maka dia memiliki keyakinan pada kecerdasan bawah sadarnya, kecerdasan tubuhnya. Oke, aku terima diriku sakit. Aku akan terima bahwa dia butuh waktu untuk sembuh. Nah, pada penerimaan inilah ada juga keyakinan bekerja di situ. Jadi sebenarnya dua-duanya satu kesatuan. Keyakinan tidak akan muncul kalau tidak ada fase penerimaan itu tadi. Oh, gitu poinnya. Ya. Kalau misalnya kalau orang tidak terima dirinya sakit, dia tidak akan pergi ke dokter. Dan dia tidak akan yakin kesembuhan itu oleh dokternya. Misalnya, aku nggak yakin sama dokter ini, sehingga dikasih obat pun dia nggak terima dikasih obat itu. Dua-duanya bermain di situ. Jadi penting di situ. Setelah fase acceptance, penerimaan, mau kita yakin kesembuhannya dari dalam diri, mau kita yakin kesembuhannya dari kecerdasan yang dibawa oleh para penyembuh di luar, para dokter, para terapis, itu pasti akan berhasil. Karena kunci kesembuhan itu adalah keyakinan. Ya, makanya muncul efek placebo, efek nocebo tadi. Sehebat-hebatnya obat, semahal-mahalnya obat, kalau orang sudah nggak percaya, walaupun itu obat beneran, nggak sembuh. Tapi kalau orang sudah yakin itu obat yang menyembuhkan, padahal isinya tepung, itu bisa menyembuhkan. Kayak gitu Mas Hendra. Nah,
Tapi gimana Pak Wayan? Kalau Pak Wayan kan mengatakan bahwa kunci dari kesembuhan salah satunya adalah keyakinan. Itu kan mungkin juga bisa digeneralisir dalam konteks pemberdayaan diri, pengen jadi orang sukses dan seterusnya gitu. Itu kan juga keyakinan gitu ya. Tapi kadang kalau guyonannya Kang Abu gitu, kadang kita ini udah yakin dapat Angelina Jolie tapi nggak dapat gitu. Lah itu gimana? Titik tengahnya gimana ngebedain itu Pak Wayan? Kadang kita butuh memiliki keyakinan, tetapi juga yang realistis. Oke. Yang realistis gitu. Misalnya, yang realistis sesuai dengan waktu, ruang dan waktunya. Misalnya kita yakin, suatu ketika aku akan sampai di bulan gitu. Mungkin akan terjadi. Mungkin suatu ketika itu adalah di kelahiran berapa berikutnya gitu kan. Jadi kan kita nggak ingat lagi bahwa kita pernah memikirkan itu. Kan? Iya, bisa jadi ya. Bisa jadi gitu. Delayed manifestation ini. Iya, delay aja dulu gitu. Udah dilupakan tapi terjadi gitu ya. Iya, terjadi. Misalnya aku berhayal akan ketemu Angelina Jolie, bisa terjadi, tapi nanti mungkin dalam tubuh yang berbeda gitu. Ya. Tetap realistis kan ya teman-teman. Kang Abu lagi halu gitu kan. Iya. Nah terus Pak Wayan kan pernah mengatakan bahwa kita itu adalah apa yang kita makan gitu. Apa sih maksudnya itu? Ya karena setiap yang kita makan itu ada atom-atom di dalam makanan kita. Kan dia materi. Di dalam material makanan itu ada atom-atom, dan di dalam atom itu ada kecerdasan. Kecerdasan yang bisa mempengaruhi kecerdasan kita. Maka kita adalah apa yang kita makan, karena kecerdasan pada material itu akan mempengaruhi kecerdasan kita. Ya, kalau orang suka belajar matematika, kecerdasannya dengan kecerdasan matematika. Kalau orang belajar ekonomi, hal-hal ekonomi dia pahami. Itu makanan pikiran. Makanan tubuh juga sama. Ya. Jadi kalau kita anggaplah ini, tidak usah ada jauh-jauh tentang makanan. Obat kan juga kadang berupa makanan, dan makanan juga berupa obat. Kalau kita makannya adalah obat tidur, efeknya tubuh ngantuk aja terus. Kalau yang kita makan adalah makanan yang mengandung senyawa yang membuat kita semangat, menyebabkan kita penuh dengan semangat. Sesederhana itu. Ya. Nah terus akhir-akhir ini Wayan saya melihat gitu ya, banyak sekali orang-orang yang merasa bahwa dirinya itu sakti gitu ya, karena bisa mengakses informasi dari para leluhur yang kemudian memberikan informasi tentang bencana, atau kemudian habis mendapatkan petunjuk ini, petunjuk itu gitu. Terus tiba-tiba, pokoknya banyak lah ya, sakti, merasa sakti, tapi sebenarnya kalau dilihat dalam perspektif umum, ini orang ini kayaknya sakit deh, bukan sakti deh gitu ya. Nah kita sebagai murid, untuk kemudian bisa memfilter, mengenali bahwa guru kita ini sebenarnya sakti atau sakit, itu apa parameternya? Ada tiga, paling gampangnya tiga ini. 3 cara untuk membuktikan sebuah kebenaran. 1, sabda suci, sabda pramana. 2, anumana pramana, analisa. Analisa pikiran kita detail. 3, pratyaksa, periksa sendiri. Nah, kalau ada guru atau orang yang meramalkan ini akan terjadi, itu sabdanya dia. Dan dia yakin dengan apa yang dia katakan. Kita perlu yakin apa enggak? Kalau mau, pakai anumana, kita pakai analisa. Betul nggak sih yang dia maksudkan? Nah, kalau kita nggak pakai analisa kita, diam di sini, maka orang-orang seperti itu akan langsung percaya apa kata guru. Apapun katanya pasti kebenaran. Dia nggak mau masuk ke wilayah analisa. Ini yang gampang terjebak. Tapi kalau kita adalah pribadi yang entar dulu, walaupun ini kata guru, oke, saya yakin ini sesuatu gitu, tapi saya akan analisa dulu. Nanti saya buktikan ini benar apa enggak. Gitu. Nah, ini yang biasanya membuktikannya. Kan banyak itu ramalan. Oh, tahun sekian akan terjadi kiamat, bla bla bla. Tahun 2000 berapa? Dulu 12 ya? Apa 2000? Dulu ya? Iya. Saya bilang, enggak akan terjadi kok. Mau pilih yang mana, yang percaya siapa. Dan benar enggak terjadi kan? Iya. Nah, artinya, setelah kita periksa dulu, kita buktikan. Ini enggak nyata. Kalau sudah enggak nyata, ya sudah. Ke depan, jangan sampai jatuh di lubang yang sama. Keledai saja tidak mau jatuh di lubang yang sama kan. Ya. Nah, ini ngomong soal analisa Pak Wayan. Pertanyaan saya agak random tapi insya Allah substansial gitu ya. Karena ini penting untuk dicari sebuah solusi gitu. Nah, saya itu kan sering melihat berita gitu ya,
mobil polisi tabrakan dengan polisi yang lain atau polisi ditabrak mobil gitu. Komennya Pak Wayan yang ditulis oleh netizen itu, teman-teman rata-rata syukur gitu. Jadi mereka bersyukur gitu, merasa senang banget ketika ada polisi mengalami musibah seperti itu gitu. Ini peristiwa yang seperti apa dan solusinya bagaimana supaya masyarakat kita itu punya trust kembali dengan institusi yang namanya Polri ini. Ketika kemudian institusi ini beres, ini kan pemain inti. Udah nggak butuh lagi sebenarnya lembaga-lembaga ad hoc, itu hanya pemain-pemain tambahan aja kan. Nah itu gimana pikiran Pak Wayan Mustika terhadap fenomena ini? Yang pertama, Mas Hendra pasti tahu kan, di setiap organisasi, di setiap komunitas, itu selalu ada 20% yang ekstrim positif. 60% yang baik-baik, ya menengah lah, kadang baik, kadang buruk gitu, tergantung siapa yang mempengaruhi mereka. 20% adalah ekstrim negatif, selalu dimanapun itu, dalam komunitas apapun itu. Nah, termasuk di dalam aparat keamanan, apapun itu, gitu. Pasti ada 20% yang ekstrim baik. Maka kita bisa ketemukan orang-orang polisi baik, kayak polisi Pak Purnomo, yang suka bantu-bantu orang di jalan. Ada banyak saya ketemu polisi-polisi baik. Saya ketemu banyak sekali polisi yang begitu care terhadap orang lain. Kalau dulu Pak Hugeng ya? Iya, Pak Hugeng gitu. Tapi pasti ada 60 orang yang kadang ke sana, tergantung siapa yang ngarahin dia kan. Yang 20% pasti ekstrem negatif. Dan di dunia sekarang, yang ekstrem negatif itu yang paling sering dianggap menyeluruh secara general gitu. Artinya kalau ada 1 oknum, 2 oknum, 3 oknum, dianggaplah semuanya seperti itu. Digeneralisir. Digeneralisir. Salah nggak? Nggak salah, karena apa? Masyarakat memiliki idealisme. Idealnya harusnya, ketika harapan ideal saya adalah ketika ini kelompok kelompok guru-guru, harusnya mereka sifatnya begini. Kalau kelompok orang suci harusnya begini, idealnya begitu. Kelompok aparat keamanan harusnya begini. Nah, ketika ada oknum yang menodai idealismenya seperti itu, lalu muncul generalisasi gitu, akhirnya yang terjadi apa? Yang mengalami kecelakaan adalah oknum yang negatif tadi, yang disyukurin semuanya. Padahal ada banyak sekali orang-orang baik di kelompok-kelompok seperti itu. Ada guru-guru yang baik, banyak sekali. Ada orang-orang suci yang memang suci lahir batin, memang ada. Tapi karena ulah oknum-oknum yang menyimpang dari harapan ideal masyarakat, dan masyarakat yang sederhana itu kemudian menyederhanakan bahwa ini adalah keseluruhannya, begitu. Semuanya memang begini, nah itu tadi. Tapi sederhananya sih bagi siapapun orang-orang itu, orang-orang baik yang ada di berbagai instansi, orang-orang baik yang ada di berbagai komunitas itu, jangan takut. Kebaikan tetaplah kebaikan. Jangan ikut merasa bahwa seluruhnya digeneralisasi. Enggak. Tetap saja yang disyukuri adalah orang yang memang seperti itu. Kalau orang baik harusnya nggak tersentuh apapun dengan penilaian seperti itu. Gitu. Tapi mungkin itu juga yang membuat mereka kayak gitu, oknum-oknum polisi seperti itu gitu, sehingga indeks kepercayaan masyarakat terhadap Polri sangat rendah. Itu karena mungkin sistem juga kali ya. Sistem juga kali ya. Apa-apa sistem. Iya. Ya, kita punya HP sehebat apapun kalau sistem nggak bagus gitu. Iya sih, aku masuk aja bayar sampai 1 M gitu ya. Masuk aja bayar sampai 750 juta gitu. Iya gimana? Awalnya udah seperti itu gitu ya Pak Wayan ya. Iyalah.